bisa kalian download semuanya. Ya, sudah bisa kalian lihat semuanya. Ada 3 file tadi. Yang pertama PPT ini, kemudian yang kedua Microsoft Word, itu soal. Ada 2 soal. 2 soal itu untuk pertemuan ini dan pertemuan pekan depan ya. Jadi kalau kalian bisa ngerjain dalam satu waktu itu jauh lebih bagus. Kemudian satu lagi adalah template KKP. Oke ya. Oke. Sebentar, kalian ada yang sakit nggak? Baru 29. Sehat semua? Ada yang kena COVID? Ada yang dari rumah sakit? Dari dokter, Pak. Oh, sakit apa? Pilek sama radang. Oke. Banyak minum vitamin ya. Sekarang yang varian D Delta ya, yang dari India itu tidak melulu tidak melulu bentuknya itu sesak nafas ya. Jadi seperti flu berat. Nah, kalau kamu merasa flu berat, langsung isolasi aja ya, isolasi mandiri gitu ya. Jadi yang varian Delta ini yang dari India itu lebih mirip flu berat gitu ya. Jadi kalau kalian kok tiba-tiba merasa flu, batuk, pilek kayak gitu, mending langsung isolasi. Maksudnya langsung di kamar saja ngomong aku isolasi seperti itu ya. Karena flu versi Delta ini yang membuat kemarin India itu overload ya kapasitas rumah sakitnya. Kemudian menjadi krisis nasional juga di sana. Dan ditengarai Indonesia pun juga mengalami situasi yang sama ya. Jadi karena virus yang Delta ini. Kalau untuk kalian sih, saya nggak khawatir karena kalian masih muda pertama. Kemudian yang kedua juga fisik kalian itu masih sangat kuat. Jadi saya sih yakin kalian survive. Yakin saya. Hanya saja orang-orang yang di sekitar kalian ya, terutama orang tua ya. Nah, orang tua ini kan lebih rentan dibanding kalian. Gitu. Jadi kenapa kok sekolah itu ditutup gitu ya? Itu karena kalian anak-anak muda ini itu tuh carrier gitu ya, orang tanpa gejala gitu ya. Itu yang membuat yang mengkhawatirkan tuh itu. Sebenarnya kalau kalian kena sih mungkin 99% yaitu survive. Saya yakin survive. Tapi orang-orang di sekitar kalian saja yang resikonya menjadi jauh lebih tinggi. Oke, mungkin sekilas ya tentang KKP. Jadi KKP ini adalah dokumen yang dijadikan sebagai apa ya, pendukung ya coret-coretan lah, coret-coretannya pemeriksa. Nah, ada satu slogan yang sering diungkap oleh pemeriksa ya, yaitu tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu tulis. Jadi yang pertama lakukan apa yang kamu tulis itu maksudnya merefer ke audit plan ya. Jadi lakukan apa yang diminta oleh supervisor. Gitu ya. Jadi jangan melakukan sesuatu di luar audit plan. Karena apa? Karena kalau kalian melakukan sesuatu di luar audit plan, itu nanti kalau misalkan terjadi sesuatu, misalkan ada apa ya? Laporan bahwa kalian melakukan ancaman kayak gitu ya. Itu nanti supervisor bisa nggak bertanggung jawab. Gitu loh. Misalkan gini, supervisor di audit plan ngomong cek gudang, gitu ya, cek gudang. Nah, kalian dengan inisiatif sendiri itu nggak ngecek gudang, malah ngecek ke asrama, ya, asrama pegawai, gitu ya. Nah, ini kan kalian inisiatif, ya sebenarnya bagus inisiatif ini, gitu ya. Ini bagus banget sebenarnya. Nah, ternyata di asrama itu, gitu ya, misalkan ada orang yang nggak suka, ya, ada orang yang nggak suka, kemudian mereka mengajukan keberatan ya ke pengadilan lah intinya seperti itu, perbuatan tidak menyenangkan.
Nah itu nanti hakim akan langsung melihat audit plan. Sebenarnya kamu disuruh enggak sama supervisor ke sana. Kalau enggak, ya sudah berarti kamu harus bertanggung jawab secara pribadi itu. Gitu. Nah, Pak, bagaimana kalau situasi di lapangan memaksa kita untuk melakukan improvisasi seperti itu? Nah, berarti kalian harus rundingan dulu ya, rundingan dulu dengan supervisor. Jadi misalkan Pak Supervisor, saya mau ngecek asrama karena saya pikir ini asramanya terlalu mewah nih, gitu ya. Terlalu mewah untuk sekedar pegawai gitu ya. Ini pasti ada penggunaan untuk pribadi gitu ya. Kamu curiga. Nah, kalau supervisornya mengiyakan baru kalian jalan. Seperti itu ya. Nah, itu maksud lakukan apa yang ditulis. Maksudnya lakukan apa yang ada di audit plan. Kemudian tulis apa yang dilakukan. Maksudnya apa? Dokumentasikan apa sih yang kamu tulis. Misalkan setelah tadi kamu ngecek gudang, itu apa yang kamu temukan. Di sana kamu ketemu dengan siapa. Kalau bisa identitasnya itu kalian dapat. Kalau bisa paling tidak nama lengkapnya itu kalian dapat dan itu kalian ingat, kemudian tuangkan itu di KKP. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nanti ya. Yang paling penting itu nanti ketika di pengadilan. Ya, ketika di pengadilan nanti, ketika kalian bisa menceritakan situasinya secara detail gitu ya, kemudian kalian bisa menyebutkan pelaku-pelakunya siapa secara detail, itu nanti akan menambah keyakinan hakim terhadap kalian. Gitu. Karena ketika pembuktian di pengadilan, itu yang bisa memberikan bukti yang paling detail lah yang menang gitu ya. Karena sama-sama nanti kita gitu ya, melawannya konsultan pajak. Konsultan pajak kan bukan orang yang langsung terjun ya, dia mewakili wajib pajak. Jadi kalau kita bisa memberikan argumentasi yang jauh lebih rinci, detail, itu jauh lebih meyakinkan, itu jauh lebih meyakinkan. Gitu ya. Ini kertas kerja pemeriksaan itu gunanya tulis apa yang dilakukan ini, apa yang kamu lakukan, tulis semuanya. Bahkan kalau bisa bahkan kalau saya itu mindset saya pun saya tulis di situ gitu ya, mindset. Gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah membantu kita nanti sebenarnya ketika ada resiko di kemudian hari, misalkan kayak kemarin, ya minggu kemarin kalau nggak salah ya, saya dipanggil pengadilan pajak untuk bersaksi ya. Untuk bersaksi atas pemeriksaan yang saya lakukan sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya, 3 tahun yang lalu. Ketika saya ditanya oleh beberapa hari sebelumnya saya ditanya oleh penelaah keberatan, itu saya lupa sama sekali. Itu saya ngoreksinya gimana, itu saya lupa. Nah, akhirnya sebelum ke pengadilan itu saya buka ya, saya buka-buka ketika menunggu proses pengadilan itu saya buka, saya baca, oh dulu saya mikirnya seperti ini, oh seperti ini. Jadi ingat lagi gitu ya, jadi ingat lagi. Kenapa kok bisa ingat lagi? Karena KKP yang saya tulis kebetulan sangat detail gitu ya, sangat detail. Nah, itu sangat membantu seperti itu. Gitu ya. Wah, Pak, saya nanti kalau pemeriksaan saya nggak bakalan sampai ke pengadilan lah. Belum tentu gitu ya, belum tentu gitu loh. Belum tentu, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Gitu ya. Karena kadang-kadang gini, wajib pajak itu ngomong, "Oh ya Pak, saya nanti nggak bakal keberatan." Tiba-tiba keberatan gitu loh. 1 hari sebelum jangka waktunya dia mengajukan keberatan. Nah, ada yang kayak ini udah sering. Gitu ya, ini udah sering. Atau misalkan seperti sekarang ya, situasi seperti di Ditjen Pajak kan lagi diperiksa ya sama Inspektorat Jenderal, sama KPK. Nah itu nanti akan ditanya, kamu kenapa kok ngoreksi sekian, dasar hukumnya apa. Nah itu kalau kalian KKP-nya nggak bagus, lupa pasti. Pasti lupa. Dan ingat pidana itu bisa ditarik, perbuatan pidana itu tuh tidak ada daluarsa, sorry, bukan ditarik. Tidak ada daluarsanya, artinya pekerjaan kalian sebagai pemeriksa pajak mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu masih bisa diajukan pidana juga. Ya. Oke, saya minta nanti seterusnya ini kalian baca sendiri karena ini teknis dan sangat mudah ya. Nah, kemudian secara umum ada KKP induk ya, kemudian ada KKP induk per jenis pajak dan pendukung. Nah, ini lebih baik kita lihat. Ini contoh KKP induk. KKP induk itu apa? Rangkuman. Ininya seperti itu, ini rangkuman. Rangkuman apa? Pemeriksaan yang kita lakukan gitu ya, khususnya ya induk itu ya PPh badan saja. Yang di-display di sini, yang ditujukan di sini adalah misalkan penghasilan kena pajaknya berapa, PPh terutang berapa, kredit pajak berapa, langsung seperti itu.
Nah, detailnya di mana? Ya nanti di B.1.2 titik sekian. Nah, kemudian KKP induk per jenis pajak tuh ya ini, PPh badan ya. Kemudian ada PPh pasal 21, PPh pasal 22. Nah, ini per jenis pajak. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini ada reference. Ini reference ya, reference. Jadi kalau badan itu kodenya B. Kenapa B? Karena A-nya itu audit plan. Nah, A-nya itu untuk kode KKP, kertas kerja pemeriksaan yang dibikin oleh supervisor. Itu kodenya A ya. Kalau misalkan ada 10 ya berarti A1, A2, A3 sampai A10. Gitu ya. Nah, B itu untuk badan, C itu untuk PPh pasal 21, D itu PPh pasal berapa ya? Saya jadi lupa. Nanti pokoknya ini urut ya, ini urut. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini ya rincian dari B tadi ya. Tadi kan B ini kan summary ya, summary langsung penghasilan kena pajak. Nah, kalau kita lihat yang lebih rinci itu ada di B1, B2, B3, B4. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan kolom urean di sini yang dilingkari ini adalah kolom SPT ya. Kolom keterangan dalam SPT ya kan. Ada omset, HPP, laba bruto kayak gitu ya. Ini adalah kolom SPT. Nah, kemudian referensinya di sini itu menjadi B1, B2 seperti itu urut ya. Kenapa kok seperti ini? Karena B1 ini nanti itu ada rinciannya lagi. Rinciannya adalah bagaimana kalian kalau dalam hal ini pemeriksa ya, pemeriksa mendapatkan angka 467 ini. 467 juta ini dari mana? Gitu ya. Itu rinciannya B1. Gitu. Gitu ya. Terus perlu kalian perhatikan juga nah ini yang lainnya. Nah, ini per jenis pajaknya ya, per jenis pajak. Jadi ini juga sebenarnya urean ini, kolom urean ini adalah SPT ya. Ini komponen-komponen dalam SPT. Kemudian ini KKP pendukung, sorry, KKP pendukung kok KPP mulu. Nah, KKP pendukung ini B.1.1 biasanya. Ekualisasi bukan ini C berarti ya, sorry, C. C.1.1 kemungkinan. Ekualisasi DPP PPh pasal 21. Gitu ya. Ini judul. Ini judul, kemudian kalau kalian lihat ada nama WP ini wajib diisi, kemudian NPWP dan tahun pajak itu wajib diisi, semuanya yang di atas ini. Nah, yang paling atas itu ada Kementerian Keuangan, kemudian DJP, kemudian yang titik-titik itu adalah UP2, kode UP2, bukan kode nama UP2, sorry. Jadi misalkan KPP Pondok Aren, KPP Pratama Pondok Aren gitu ya, KPP Madya Jakarta Selatan misalkan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sumber data. Nah, sumber data ini maksudnya source dokumen. Ya, dokumen yang kita mendapatkan data informasi, misalkan kalau hasil dari wawancara ya di sini berarti BAPK misalkan atau BAPK wawancara dengan Mr. X. Nah, kita sebutkan seperti itu. Kemudian ngapain? Nah, di sini yang di bawah sumber data itu adalah teknik dan metode. Ya, ini pengujian dilakukan dengan ekualisasi. Nah, ini teknik metodenya ekualisasi berarti. Ya, teknik metodenya. Teknik ekualisasi. Nah, cara ekualisasi gimana? Ekualisasi itu membandingkan dua data dari formulir yang berbeda, dari dokumen yang berbeda. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah pos-pos rugi laba yang terkait dengan DPP PPh pasal 21 dengan SPT gitu ya. Jadi laporan rugi laba yang kira-kira menjadi objek PPh pasal 21 itu dikumpulin. Contohnya di sini apa? Misalkan biaya tenaga kerja langsung ya. Direct labor ya, kemudian gaji ya ini. Nah, kadang-kadang gini, kadang-kadang kalian banyak sekali rinciannya, bahkan mungkin pos beban umum dan administrasi itu kadang-kadang ada juga tuh, di situ ada gajinya juga. Kemudian ada juga biaya lain-lain. Nah, itu kalian kumpulin semua gitu ya. Kemudian apa? Kemudian nanti dibandingkan dengan SPT. SPT apa? SPT PP pasal 21. Nah, itu namanya ekualisasi seperti itu. Nah, makanya bisa jadi tiap pemeriksa itu gayanya masing-masing beda. Kadang-kadang ada yang
peneliti bisa menemukan di pos-pos yang lain yang tersebar di seantero biaya ya. Jadi contohnya misalkan biaya lain-lainnya perusahaan yang pernah saya periksa itu ya, itu biaya lain-lainnya itu isinya ada biaya entertainment di dalamnya, padahal pos biaya entertainment itu ada sendiri. Kemudian biaya gaji juga ada gitu ya, macam-macam gitu ya. Maka kita harus ini benar-benar jeli gitu ya. Dan memang wajib pajak salah satu triknya seperti itu. Jadi supaya nggak bayar PP pasal 21 ya biaya gaji kayak gitu disamarkan menjadi biaya lain-lain. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini ya, ada KKP B.2. Nah, ini maksudnya apa? Ini reference. Jadi artinya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung di sini itu diambil dari data KKP B.2. Nah, 30 juta ini dari sana. Kalau misalkan mau lihat rinciannya, buka KKP B.2. Gitu ya. Tuh. Kemudian apalagi yang penting ya. Sebentar. Nah, satu lagi, KKP itu terdiri dari bagian atas, tengah, bawah. Atas dan bawah itu baku, nggak bisa kalian otak-atik. Tapi tengah kalian boleh berimprovisasi. Nah ini, ya atas itu apa? Yang judul tadi, ya, itu wajib. Kalau nggak diisi bisa dianggap tidak sah ya, tidak sah. Kemudian yang bawah itu, yang bawah ya, yang dekat kepala saya ini ya. Nah, itu disusun oleh ini harus diisi nih, harus diisi. Disusun siapa? Jadi jangan sampai lupa. Ini adalah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Ditelaah oleh ini maksudnya supervisor. Jadi ditelaah ini pun juga harus ditandatangani. Kalau enggak berarti itu belum ditelaah. Gitu ya, belum direview oleh supervisor seperti itu. Nah, yang tengah di sini, baik tengah bagian pertama maupun kedua, itu kalian bisa bereksperimen gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya kalau misalkan kalian mau pakai tulisan tangan itu juga boleh, mau pakai gambar juga boleh. Oh ya kemarin yang UTS yang gambar itu nggak ada ya. Yang bikin pantun berapa orang ya? 1 atau 2 gitu ya. Ya lumayan lah ketika saya suntuk baca tulisan kalian yang sulit sekali dibaca gitu ya. Itu ada 1-2 buah pantun itu membuat apa ya? Ya membuat nggak rumit lagi gitu ya. Kayaknya Brahma nggak bikin nih Brahma nih. Nggak bikin. Nggak bikin apa Pak maksudnya? Bikin pantun kamu. Oke. Saya rasa itu dulu ya, itu dulu yang saya sampaikan gitu ya. Selanjutnya di sini ada soal nanti kalian kerjakan. Sebelum ke soal saya ingin nunjukin ini dulu. Oke, udah kelihatan belum di kalian? Sudah Pak. Ya. Oke, ini yang biasa saya pakai ya, pakai Excel gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian sudah bergabung di Ditjen Pajak nanti pakai yang lebih canggih. Mungkin nggak lagi Excel tapi program komputer apa gitu yang sekarang lagi dibangun oleh teman-teman di sana. Oke, ini bisa kalian buka. Kalau kalian klik kanan di sebelah sini ya. Kelihatan nggak nih kursornya? Klik kanan. Nah, itu kalian bisa melihat active sheet ya, active sheet. Ya, klik kanan. Bisa melihat oh ini banyak sekali padahal ini yang paling simpel ya, ini yang paling simpel. Kalau kalian lihat full versionnya itu ke kanan itu bisa sampai 100 sheet gitu ya. Makanya waktu saya dapat kakak pertama kali saya tuh speechless, saya nggak bisa ngomong. Ini masa harus saya isi semua gitu ya. Nah, ini simple versionnya kayak gini. Be familiar, jadi kalian coba familiarkan diri kalian dengan situasi ini dulu ya. Nah, ini ada indeks, kemudian induk ya. Nah, induk ini adalah rangkuman yang tadi saya ceritakan. Dan PPh badan. Nah, PPh badan ini rinciannya B1, B11, 111, 112 gitu ya. Ini customize. Maksudnya bisa jadi ada beberapa pemeriksa yang B1-nya itu cuma 1. Karena bagi dia ngapain kita nguji omset? Biasanya nggak dapat temuan gitu. Tapi kalau saya biasanya B1-nya banyak gitu ya. Karena saya selalu menguji omset karena saya nggak percaya. Nah, B2 itu HPP ya, HPP biasanya.
Nah, HPP biasanya banyak sekali ya. Ada B21, B221, B211, B22 gitu ya. Kemudian B3. Nah, ini ada mapping, ini tambahan aja gaya pemeriksa. Ini mapping itu maksudnya mapping laporan keuangan dengan SPT ya. Gitu. Karena kadang-kadang wajib pajak itu ketika memapping itu beda-beda gitu ya, memapping itu beda-beda. Sorry. Nah, ini be familiar dulu, kalian lihat dulu gitu ya, HPP 13. Nah, kemudian ini induknya. Nah, ya bisa kalian lihat ya. Wah, kalian kalau yang nggak suka Excel nih pasti pusing ya. Nggak apa-apa, tapi kalau kalian melihat Excel terus seminggu pasti senang. Oke. Nah, ini induk ya. Induk itu ada PPh badan jadi 1, kemudian ada 21 rangkuman. Ini kalau all taxes ya. Kalau misalkan kalian single taxes, ya, single taxesnya PPh badan gitu ya. Nah, ini berarti nanti tinggal kalian hide aja. Nah, ini single taxes itu biasanya seperti ini. Jauh lebih simple. Ya. Kemudian ini PPh badan yang tadi saya sebutkan ini adalah komponen SPT ya di sini. Ini komponen SPT. Nah, di sini ada menurut SPT atau wajib pajak dan menurut pemeriksa. Nah, yang menurut wajib pajak di sini ini kalian isi dengan SPT-nya wajib pajak, tapi SPT-nya dilaporkan ke kantor pajak. Ya, SPT-nya. Nah, yang menurut pemeriksa ini adalah hasil pemeriksaan kita. Nah, selisihnya itu koreksi namanya. Ya, bisa difahami ya. Oke. Nah, ini B1. B1 itu omset ya. Omset. Nanti kalian bisa melihat slide-nya ya. B1 itu omset. Kemudian B2 itu HPP. Ini saya sengaja saya kosongin. B3 itu B3 apa ya? Bentar. B3 itu biaya usaha lainnya. Nah, ini kalian bisa ngelihat dari sini nih ya. B3 itu biaya usaha lainnya. Kemudian B4 itu penghasilan dari luar usaha, gitu ya. B5 itu biaya dari luar usaha. Nah, sebenarnya urut sama ini loh, urut sama ini. Seperti itu. Oke. Ya, nanti tolong ini diisi. Saya harap kalian ngisi sendiri ya, supaya punya pengalaman meskipun mungkin nanti di DJP kalian sudah dapat template-nya. Ya. Nah, terus B7 ini adalah koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal positif apa negatif. Nah, B7 sama B8. Nah, di sini makanya biaya yang dibebankan. Nah, ini masuk di sini. Oke. Saya pikir jelas ya. Ada pertanyaan enggak? Ini ada yang sambil tidur nih. Halo? Zidan, kamu sakit Zidan? Mana Zidan nih? Zid? Mana Zidan? Kok diem aja nih? Iya Pak, jelas Pak. Jelas. Jelas apanya? Gambarnya. Kamu sakit? Hah? Jadi gini, kalau ternyata ada kebijakan nih dari STAN nih. Kalau misalkan kena COVID, itu kalian dianggap masuk kuliah meskipun kalian nggak Zoom. Ada kebijakan seperti itu. Nah, ini soal yang nanti saya ingin kalian ngerjain. Gimana cara ngerjainnya? Yang pertama adalah yang pertama nih ya, yang kalian lakukan, kalian nggak usah lihat dulu hasil pemeriksaan, nggak usah lihat dulu. Yang penting ini dulu. Nah, yang penting adalah SPT-nya ini. Nah, udah kelihatan belum SPT-nya? Ini SPT tahun 2017. Ini cemilan ya. Ini kalian masukkan dulu dalam KKP ya. Masukkan dulu gitu ya semuanya gitu ya. Masuk B1, B2, B3 kayak gitu. Kalau misalkan apa ya di sini cuma sampai B7 doang ya sudah berarti
biaya-biaya ini kalian jumlahkan gitu ya. Kalian masukkan semua, setelah siap semuanya, baru nanti kalian baca satu persatu ini, gitu ya. Misalkan contohnya ini ya, penjualan di atas bagian dilakukan kepada bendahara Pemda DKI sebesar 200 juta. Oke. Nah, penjualan terhadap bendaharawan Pemda DKI. Oke, nggak ada masalah kan? Masalahnya adalah kemungkinan besar nanti sudah dipotong PPh, ini ada kredit pajaknya di sini. Kemudian yang kedua, persediaan barang rusak dengan cara melakukan pembentukan cadangan. Nah, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nah, nggak boleh ya. Nah, jadi selama ini wajib pajak di HPP-nya itu gitu ya. Ternyata persediaan akhirnya itu gitu ya. Kok persediaan akhir? Persediaan barang rusak. Oh, barang rusak dengan cadangan. Oh, berarti ada akun cadangan. Nah, gitu ya. Ada akun cadangan nih. Nah, akun cadangannya itu berarti dikoreksi. Sebentar, kita lihat dulu. Ada biaya cadangan nggak di sini? Mana? Kok nggak ada? HPP, Pak. Oh, maksudnya HPP mungkin ya. Oke. Mungkin masuk ke HPP. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan. Kemudian biaya gaji. Nah, ini hasil pemeriksaan kalian tuh seperti ini, 374, 111, 25, 14 kayak gini. Nah, nanti bandingkan dengan biaya gaji yang ada di sini. Nah, ini nih biaya gaji nih, biaya gaji dan tunjangan. Kemudian juga oke, di HPP nggak ada. Oh, ini bukan manufaktur. Oke. Nah, bandingkan dengan ini. Sama apa enggak? Di sini biaya gaji 550, 5.500.000. Nah, ini kalian total berapa nih? Ini berapa ya? Ya, kayaknya ada koreksi juga nih. Gitu ya, lakukan seperti itu. Oke, jelas tugasnya? Saya minta kalian in group ya, kerjakan dalam kelompok ya. Kerjakan dalam kelompok, tapi submit lewat Google Classroom-nya itu nanti masing-masing. In group-nya adalah yang kemarin. Oke. Halo? Baik, Pak. Oke. Deadline-nya jam berapa, Pak? Atau nanti malam mungkin atau besok? Deadline-nya pekan depan. Oh, alhamdulillah. Pekan depan untuk satu ya, yang satu lagi nanti untuk pekan depannya lagi. Nah, satu itu silakan kalian bisa milih mau yang cemilan dulu atau yang kasus 2. Ya. Karena kita nanti harus lebih banyak prakteknya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Oke, nilai kalian paling rendah 70 ya. 70 paling rendah. Paling tinggi 93. Ya emang saya batasi, nggak mungkin 95 itu nggak mungkin. Apalagi 100 nggak mungkin, nggak boleh itu. 93. Ya, ya. Terus apa lagi ya? Ya, saya pikir itu aja ya. Nanti kalian lihat sendiri. Nggak diumumin, Pak. Maksudnya Ya itu sudah saya umumin. Kan nanti kalian bisa ngeliat di portal Civitas kan? Lebih banyak yang nilainya 80 ke atas, lebih banyak. Ya, lebih banyak. Karena saya udah ngasih bonus ke kalian itu 25 poin itu untuk soal terakhir, itu semuanya dapat. Kemudian yang 10 poinnya itu apa ya, yang soal-soal yang sangat mudah itu kalian buka internet juga dapat, itu rata-rata 10 poin, jadi udah 30 something poin. Kemudian yang tadi di atas 90 itu kalau nggak salah, kalau nggak 3 atau 4 anak gitu ya. Kenapa kok dia bisa dapat 90 itu karena pengujian piutangnya benar, itu aja. Pengujian piutangnya benar. Padahal saya nggak begitu concern ya di pengujian piutang.
Kenapa kok saya nggak begitu concern? Karena nanti begitu kalian akuntansinya membaik gitu ya, pengetahuan akuntansinya membaik itu pasti bisa. Karena yang di pemeriksaan pajak itu sebenarnya implementasi dari akuntansi. Jadi kalau akuntansi kalian nggak baik, ya itu sulit gitu loh. Itu sulit. Seperti itu. Oke. Saya pikir pertemuan kita sampai di sini dulu. Selanjutnya kalian secara kelompok tolong nanti Erika dan dibantu oleh ketua kelas supaya bisa meng-assign masing-masing ke kelompoknya masing-masing gitu ya. Saya minta maaf tidak bisa nemenin kalian gitu ya. Karena saya mau swab test dulu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dulu ya. Banyak, Pak. Oke.